Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa, pada saat ini, di malam hari ini, kami kembali menghadap kepadamu. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, hingga kami boleh sampai pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menyapa kami untuk kami dapat melangkah di dalam hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya setiap hal yang kami baca dan kami dengarkan, boleh terus ada menetap di dalam kehidupan ini, sampai Tuhan memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita memiliki tema rintangan silih berganti, mari mantapkan hati. Bacaan kita dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, tentu di dalam kehidupan yang kita jalani, rintangan yang kita temui silih berganti. Ada rintangan yang mudah untuk kita lalui, tetapi juga ada rintangan yang membutuhkan daya lebih untuk dapat melaluinya. Ya, saudara-saudara, rintangan yang silih berganti membuat kita seharusnya semakin peka untuk dapat melalui setiap rintangan tersebut. Bagaimana caranya kita dapat peka supaya kita dapat melewati rintangan itu? Di dalam Filipi yang kita baca, firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saudara-saudara, tentu di dalam doa bukan hanya keinginan-keinginan kita saja yang kita sampaikan kepada Allah, tetapi mari kita juga menyampaikan rasa syukur kita. Setiap hal yang kita mohon di dalam Tuhan, setiap rintangan yang kita jumpai, biarlah kita boleh bersyukur atas semuanya itu. Supaya Tuhan boleh hadir di dalam diri kita untuk menolong kita dalam melalui semuanya. Jika kita menjalani suatu hal dan kita meyakininya sebagai hal yang berasal dari Tuhan, bukan berarti tidak ada rintangan, saudara-saudara. Misalnya, kita punya sebuah harapan, kita punya sebuah keinginan, dan kita meyakini bahwa hal itu juga berasal dari Tuhan, bukan berarti tidak ada rintangan. Dan Tuhan akan menolong kita ketika hal tersebut memang berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Tuhan juga akan menunjukkan bahwa apa yang kita jalani itu berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Dan bagaimana kita mau bertekun untuk melakukannya sekalipun ada rintangan. Pasti dapat terlewati bersama dengan Tuhan. Misalnya saudara-saudara, ketika kita membuka usaha, lalu kita meyakini apa yang kita jalani ini merupakan hal yang berasal dari Tuhan. Tentu itu bukan hal mudah. Ada rintangan yang muncul, tetapi Tuhan tetap akan menyertai. Tuhan akan tetap ada, saudara-saudara, bersama dengan kita. Atau misalnya kita akan memulai sesuatu hal yang baru, yang belum pernah kita lakukan, saudara-saudara.
Atau mungkin hal yang pernah kita lakukan dan gagal ketika itu, dan kita mau mencoba kembali. Mari kita bertanya, apakah hal tersebut berasal dari Tuhan? Sehingga ketika kita menjalaninya, kita boleh menjalani bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan ego kita. Dan ada sebuah keyakinan saudara-saudara di dalam ayat ini, di dalam firman Tuhan ini, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, saudara-saudara. Terkadang kita akan mengalami situasi, peristiwa-peristiwa yang di luar pikiran kita, yang di luar akal kita. Dan Tuhan memelihara hati kita, Tuhan memelihara pikiran kita di dalam Kristus Yesus, supaya kita dapat mengalami damai sejahtera itu. Ya saudara-saudara, setiap kita akan mengalami rintangan-rintangan dalam kehidupan. Rintangan silih berganti. Mari mantapkan hati dengan boleh terus terhubung dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri. Mari kita bertanya, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Mari kita juga jujur dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga Tuhan boleh terus menolong kita, Tuhan boleh terus memampukan kita untuk melewati rintangan-rintangan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjalin relasi dengannya sepanjang masa, sepanjang usia kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pada saat ini kami bersyukur, kami kembali diingatkan melalui firman Tuhan bahwa rintangan boleh silih berganti. Tetapi ketika hati kami mantap mengarahkan kepada Tuhan, kami boleh ditolong oleh kuasa Roh Kudus untuk kami melangkah di dalam kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mengalami pertolongan dari Tuhan. Kami mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kami boleh dimampukan untuk menjalani rintangan tersebut. Dan kami melewati semuanya itu berdasar dari kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, saat ini kami mohon supaya setiap kami dimampukan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang boleh terus setia dan taat kepadamu di dalam menjalani langkah hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.